اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوح المنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة لشيخنا مؤلف الكتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وثم لشيخنا كهدي أحمد فيصل، وثم إلى حبيب عمر محمد سليم بن حفيظ ووصولهم وأبورهم أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Arya minjem fotokopian. Kita masih melanjutkan hadis kita ya, lembaran hadis Bukhari nomor 3. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang cerah ini kita masih sama-sama bisa melanjutkan pelajaran kita, di mana kita masuk kepada hadis Sahih Bukhari nomor 3 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah keimanan kita pada Allah, bisa menambah keberkahan hidup kita, Allah tambahkan ilmu kita yang manfaat, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram tokoh masyarakat kita Ustaz Zainuddin, juga para guru-guru, para asatidzah, ketua DKM Masjid Jami Al-Muawanah dan seluruh para jamaah Masjid Jami Al-Muawanah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita baca sedikit hadis ya yang di paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailidin radhiyallahu anha faqala zammiluni fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-rau'u. Nah, ini melanjutkan daripada ya kisah tentang turunnya wahyu pertama surat ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana sudah kita bahas kemarin Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan mimpi, yang mana mimpinya tersebut misla falakis subhi, berupa cahaya subuh, dalam artian berupa mimpi yang sangat jelas ya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkholwat di gua Hira, fayatahannas fihi, dan Rasulullah beribadah di dalamnya dalam beberapa masa. Nah, tiba-tiba di tengah dari kholwatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'ahul haq, sampai datanglah pada Rasul al-haq ya,
Kalimat al-haq di sini maknanya wahyu, ya. Al-haq maknanya wahyu. Sampai datang wahyu. Wa huwa fi ghari Hira, dan Rasul sedang berada di dalam gua Hira. Dikatakan dalam syarah kitab Sahih Bukhari, Syarah Manarul Qari bi Syarah Mukhtasar Al-Bukhari, ketika datangnya wahyu tersebut itu terjadi pada hari Senin tanggal 17 Ramadan. Ya. Awal mula turunnya Al-Qur'an, awal mula disampaikannya Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan. Ya, jadi bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Cuman belum ada perintah puasa. Ya, masih di Mekah. Gitu ya. Lalu yang kedua, datang dibawa oleh malaikat Jibril. Tuh ya, bukan malaikat sembarangan ya, a'zamul malaikat Jibril. Yang ketiga, dalam Rasul usia 40 tahun. Nah, dikatakan dalam syarah di sini dalam kitab Manarul Qari, kenapa usia 40 gitu. Karena kata ulama, orang kalau udah usia 40 itu udah usia kematangan. Ya, ibarat buah apa? Buah nangka udah matang di puun namanya, ya, udah matang di puun. Tuh ya, bukan diempos, bukan. Ya, bener-bener matang tuh 40 gitu. Andai kata ada orang masih umur 30, bisa jadi udah matang. Cuman matangnya bukan matang di puun. Ya, diempos. Nah, ini sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dikatakan dalam syarahnya, la ya'tihimul wahyu, tidak datang pada para nabi wahyu hatta yatimma najjuhum, sampai telah sempurnanya kematangan mereka dalam 3 hal. Ini ya, dalam 3 hal. Matang dalam apa? Matang dalam jismi, fisik. Yang kedua, matang dalam akal. Dan ketiga, matang dalam nafsi, kejiwaan. Ya, tuh. Jadi kalau orang udah umur 40 tahun, matangnya 3. Apa tadi? Fisik. Ya, yang kedua akal, yang ketiga kejiwaan, tuh ya. Nah, ini karena memang orang-orang yang di bawah 40 tahun itu, kalau memang dia itu belum ya terbentur dengan benturan yang banyak, belum bisa. Ya. Kayak kata guru saya ngomong begini, kata guru saya, kalau ente ya belum nikah, kalau bisa jangan ngomongin tentang nikah. Ya. Nikah belum, ngomonginnya sok tahu banget tentang nikah. Nikah nggak boleh begini, orang nikah nggak boleh begitu, suami kudu begini, istri kudu begitu. Nikah belum. Ya. Alhamdulillah kalau saya udah 4 ya, anaknya, istrinya masih 1 tuh ya. Sama ya, ngomongin poligami dulu, baru boleh ngomong poligami. Ya. Belum tahu tuh bagaimana ya. Poligami orang yang belum pernah poligami itu ya. Karena beda bini 1 sama bini 2. Oh, ini nggak sembarangan bini 2. Sampai dalam masalah imam, kalau sama dalam ilmu, sama dalam umur, sama dalam kesolehan, yang dilihat terakhir bininya. Banyakan mana bininya? Kalau yang 2 maju jadi imam, kenapa? Lebih kelihatan adilnya. Kalau yang 1 jangan, masih kurang, doib. Tapi jangan salah ya, setiap segala sesuatu ada baik buruknya. Baiknya nikah 2 banyak, poligami banyak baiknya. Tapi di antara ya keburukannya poligami, di antaranya ini adalah banyak bohong. Ya. Nah, yang nyengir pasti udah ngerasain tuh kayaknya. Ya Pak Soleh ya? Enggak, belum. Oh, belum, alhamdulillah. Belum katanya ya. Bentar lagi kayaknya. Semisal kata pernah dikisahkan ya, Habib Salim bin Ahmad Jindan, Masya Allah, wali min awliyaillah, orang soleh. Habib Salim bin Ahmad Jindan ya, Al-Musnid, Al-Hafiz, seorang hafiz hadis ya, seorang musnid, orang yang memberikan hadis dengan sanadnya. Beliau punya bini 2 gitu. Ditanya suatu hari sama muridnya, "Bib, mau kemana?" Dari neraka pengen ke neraka, katanya begitu ya. Dari neraka pengen ke neraka. Maksudnya dari bini yang pertama pengen ke bini yang kedua. Kenapa digambarin neraka? Ya begitu, pedas sudah gitu. Jadi ada yang enak, alhamdulillah, ada yang nggak enak. Ya begitulah ya, plus minus ya. Jadi yang namanya nikah enak apa enggak? Ya ada enak, ada kagaknya itu ya. Cuma enaknya banyak tuh ya. Enaknya
banyak. Biar pada pengen yang belum nikah ini, kasihan gitu. Hidupnya jomblo mulu tuh ya gitu. Nah ini 40 tahun tadi udah punya kematangan gitu ya. Makanya dapat wahyu di umur 40 tahun. Dan juga di 40 tahun ya dikatakan oleh ulama jikalau dalam hadis siapa orang yang 40 tahun belum berubah dari keburukannya maka siap-siap mati su'ul khatimah. Ya, orang udah 40 tahun masih hobinya main kartu, main remi, main gaple, belum berubah tuh. Yaitu agak besar kemungkinan meninggal dalam kondisi maksiat, dalam kondisi yang dia sedang gelutin. Ya. Makanya udah umur 40 tahun udah berhenti dah. Ya. Udah muda, udah lewat udah. Ya. Berhenti dari sekarang, insya Allah mati husnul khatimah. Ya. Tapi kalau 40 tahun belum berubah masih maksiat, ada kemungkinan besar mati dalam keadaan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka dianjurkan orang yang sudah 40 tahun bawa tongkat. Ya ini kalau bisa Pak Haji para jamaah bawa tongkat ini. Udah 40 tahun bawa tongkat. Ya. Tongkat itu bukan buat orang tua, bukan. Tongkat itu kata ulama, suatu hari Imam Syafi'i masih muda bawa tongkat, ditegur sama orang tua, anak muda udah bawa tongkat aja lu, umur masih muda. Apa kata Imam Syafi'i? Tongkat ini untuk mengingatkan saya bahwa saya sudah dekat dengan akhirat tuh. Jadi tongkat itu ngingetin kita bahwa kita udah dekat mati itu. Ya. Bawa tongkat sunnah itu sunnah Rasulullah. Ya, semua Nabi pakai tongkat. Sampai Nabi Muhammad SAW bawa tongkat. Gitu. Ini besok nanti kalau ada jamaah, nah ada apa tuh? Tongkat pakai tuh. Sunnah itu. Walaupun jalan masih seger, sunnah pakai tongkat. Ngingetin bahwa kita akan innalillah wa inna ilaihi raji'un ya. Kalau yang muda jangan dah, yang muda jangan. Ntar buat nyengket manggah lagi begini. Lalu kemudian ketika datang malaikat faja'ahul malaku faqala ikra. Malaikat Jibril berkata ikra. Qala ma ana biqari. Kata Rasulullah ma ana biqari. Ya, aku bukanlah seorang yang pandai membaca. Tapi dalam keterangan hadisnya, dalam syarahnya disebutkan bahwa ini memiliki dua bacaan. Yang pertama huruf ma. Ma itu kan maknanya bisa tidak, bisa apa. Ya. Mas muka gitu. Mahaza, apa ini? Ya. Ditanya sama Rasulullah, ma qara'a, ma aqra. Nah gitu, dalam riwayat yang lain. Ketika malaikat Jibril bilang ikra, kata Rasulullah, ma aqra. Apa yang saya baca tuh ya. Karena ketika itu malaikat datang nggak bawa apa-apaan, Rasul juga lagi ibadah nggak bawa apa-apaan. Kata malaikat Jibril ikra, kata Rasulullah apa? Ma aqra, apa yang saya baca. Dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain yang lebih sahih disebutkan ma ana biqari, maknya itu adalah nafi, baknya itu taukid ya. Syaratnya kalau bak taukid ada maknya, aku benar-benar bukan orang yang bisa membaca. Tuh. Jadi ada dua riwayat, dua versi. Yang pertama tadi maknanya ma'ana biqari, aku bukan orang yang bisa baca. Yang kedua pertanyaan, apa yang saya baca gitu. Cuma pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan ma'ana biqari ya. Sampai fa'akhadhani, kemudian aku ditarik oleh malaikat Jibril, faghattani, aku dipeluk. Nah ini makna dipeluk di sini bukannya di apa ya? Dipeluk berdalam arti apa ya? Kayak MMA begitu bukan ya? Dibekap bukan, tapi dipeluk ditenangkan. Dipeluk ditenangkan. Loh iya wajar. Rasul baru tumben ya, lagi wirid tahu-tahu ada orang. Nah ini malaikat bentuknya orang. Kaget Rasulullah disuruh baca. Tuh ya, kayak kita lagi jalan naik motor kagak pakai helm. Belok sini lampu merah, belok kiri, tahu-tahu ada poli. Kaget gak? Polisi tahu aja tuh ya. Pas kita belok lah, ini nih. Jalan miring. Nah, tuh. Kaget. Sama kita lagi wirid, lagi duduk nih, tahu-tahu datang seseorang, kaget gak? Kaget. Tuh. Tapi ada beberapa orang yang cerita ya. Saya dapat kisah ini dari salah seorang habaib. Dia lagi wirid, tiba-tiba datang Al Habib Abdullah
bil faqih Malang. Ya. Dalam wujud sosok manusia. Ya. Udah meninggal. Datang langsung ngasih tasbih. Nah, datang langsung ngasih tasbih. Ini mungkin terjadi. Ya, dalam hal tertentu seseorang bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Ya. Orang bisa berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal. Gimana? Mungkin nggak? Mungkin. Jawabannya mungkin karena Rasulullah pernah bertemu pernah bertemu ruhnya para nabi ketika Isra Mi'raj. Di Baitul Maqdis ketemu nggak? Ketemu. Langit pertama ketemu nggak? Ketemu sampai ya, langit ketujuh ketemu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mungkin. Cuman ini ya bukan hal yang mudah. Pastinya bukan yang mudah. Jangankan ketemu ruh, kita ngimpi ketemu orang tua yang udah meninggal sulit. Ya. Bahkan saya punya guru bilang kalau orang ngimpi ketemu orang yang udah meninggal itu insya Allah benar. Karena sulitnya orang ngimpi ketemu yang udah meninggal. Kalau ngimpi ketemu yang hidup masih gampang. Tapi kalau ngimpi ketemu yang udah meninggal rada susah. Apalagi ngimpi orang soleh, apalagi ngimpi Rasulullah. Ya. Nah ini malaikat Jibril datang meluk Rasulullah untuk menenangkan dalam riwayat. Hatta balagha minni al-jahda sampai ya dipeluk oleh malaikat Jibril summa arsalani kemudian dilepas oleh malaikat Jibril. Faqala iqra, dibilang lagi iqra. Qultu ma ana biqari. Kata Rasul lagi sekali lagi, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Fa akhadhani faghattani saniyah, dipegang lagi, ditarik lagi, dipeluk lagi sampai dilepas lagi sampai malaikat. Faqala iqra. Faqultu ma ana biqari sampai 3 kali. Summa arsalani. Nah, ini dia. Ini kata sebagian ulama, Nabi ketika itu belum paham apa maksud dari malaikat Jibril. Ya, Nabi belum paham. Jadi wajar kalau seandainya seorang guru ngajar sekali belum paham, 2 kali belum paham, Rasul aja diajarin belum paham. Karena memang sangat-sangat berat memahami ini maksudnya apa gitu. Nah sampai yang 3 kali setelah dilepas, faqala iqra, lalu kemudian ya malaikat membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Nah, ada hikmah kata ulama tafsir di sini kenapa ayat yang pertama kali turun Iqra. Ya. Di antara hikmahnya kita sebagai umat Islam kudu banyak-banyak apa Iqra mananya? Baca. Tuh. Ini zaman sekarang udah luntur minat baca. Bahkan ya kalau kata teman saya itu dibaca penelitian orang Indonesia yang demen baca 1000 banding 1. 1 banding 1000. Dari 1000 komunitas hanya 1 yang demen baca. Ya. Apa buktinya? Ya. Lihat kita ke rumah orang-orang nih sekarang, masuk ke rumahnya ada gak buku-buku berjejer gitu? Nah, ada buku Yasin, ada Quran, ada gitu kitab gitu berjejer gitu, kitab Ihya, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, paling rumah Ustadz. Ya, coba kita lihat. Coba kita pergi ke ya Eropa. Nah, kita lihat tuh nonton film-film di Eropa. Hampir kebanyakan rumah mereka banyak buku. Itu. Kalau kita jarang buku. Palingnya tadi ya buku Yasin, buku gambar, ya. Buku TTS paling enggak tuh. Buat iseng-iseng ngisi gambar, ngisi TTS tuh jarang. Ya. Padahal Islam sudah nyuruhin kita nih. Al-Quran nyuruh kita Iqra dan tidak ada maf'ul bihnya. Iqra. Kalau yang kita tahu. Kalau perintah baca pasti ada makruhnya, ada yang dibaca. Contoh, Iqra'il Quran, bacalah Quran, kan jelas. Iqra'il hadis, bacalah hadis, kan jelas. Ini Iqra apa? Tidak disebutkan objeknya. Kata ulama sebagian mengatakan berarti objeknya udah jelas. Baca apa? Iqra' kulla syai', baca apaan aja. Ya. Baca Quran boleh, baca hadis boleh, bahkan baca alam semesta boleh. Ya. Pokoknya apa aja kita baca. Tapi dengan syarat Iqra bismi rabbik, bacanya dengan nama Allah. Tuh, ya. Kenapa? Karena bacaannya itu ujungnya harus makin dekat sama Allah. Jadi kalau kita baca, misalnya baca komik tapi ujungnya nggak dekat sama Allah, jangan baca. Ya. Ujungnya baca buku tapi malah bikin kita jadi liberal,
Jangan baca, karena bacanya bukan dengan nama Allah. Tapi bacanya itu apa? Baca sesuatu yang membuat kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Faroja'ana, kemudian habis dibacain ayat sama malaikat Jibril, Rasul pulang. Ya. Dalam riwayat lain bacanya bukan roja'a, roja'a. Ya. Kalimatnya roja'a. Apa makna roja'a? Ya, maknanya murojaah, mengulang-ulang. Ya. Ada yang mengatakan roja'a pulang, ada yang mengatakan mengulang-ulang. Jadi kalau kita baca roja'a, habis itu Rasul ngulang-ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, gitu ya. Terus dan sebagainya. Nah, tapi dalam riwayat yang di kitab kita dalam Sahih Bukhari, kalimatnya faroja'a, ya. Wah, tenang. Kemudian pulang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam biha, ya, dengannya yarjufu fuaduh, pulang dalam kondisi, ya, hati yang bergetar. Ya, yarjuf fuaduh, hatinya getar. Ya. Yang dikatakan di dalam syarahnya, kenapa kok yang bergetar fuadnya? Kan yang kita tahu kan kolbu. Hati apa hati bahasa Arabnya? Kolbu. Hati itu 4. Yang paling luar sodrun, bagian luar. Yang kedua kolbun. Di dalamnya lagi fuad. Di dalamnya lagi lub. Nah, ini yang bergetar Rasul fuadnya. Berarti lebih dalam dari apa? Hati, dari kolbu. Ya. Itu karena apa? Karena saking takutnya, ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kembali lagi pengalaman kita nih, kalau nggak punya ilmu, itu kalau ngelihat sesuatu yang aneh, yang garib, yang asing, biasanya kita kaget, gitu. Kayak contoh kita wirid nih, ya, malam ente baca nih wirid, kata gurunya, ntar kalau malam ada suara-suara jangan pakai bergerak, ya, apalagi ntar ada nongol sosok, jangan pakai kabur, udah baca terus wirid, merem aja dibaca. Pas agak melek ada tuh putih-putih gitu, merem lagi dia. Kenapa nggak kaget? Karena udah siap, karena udah dikasih tahu. Nah, Rasul siapa yang ngasih tahu? Rasul nggak tahu, tiba-tiba datang malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, sebelum bergetar ini, Rasul ketika keluar dari gua Hira itu melihat sosok malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ini wujud aslinya nih Pak, kalau kita bayangin dari ujung timur ke barat itu baru setengah sayap. Ya, sepanjang mata memandang dari timur ke barat cuman apa? Sebelah sayap. Begitu besar malaikat Jibril, dilihat sama Rasul kaget. Ya. Kita coba ilustrasikan lah, mungkin Bapak keluar dari masjid, tahu-tahu ngelihat naga di langit, naga. Kaget gak pasti? Kaget tuh. Jangan naga dah, ngelihat ular gede. Kaget gak? Nah, itu sama ular, lebih-lebih Rasulullah. Makanya saking takutnya Rasulullah, ini ngapa ini? Rasul bergetar sampai ke fuadnya. Ya. Itu kalau udah sampai fuad tuh udah dalam itu. Ya. Ada fuad sini, mana fuad? Berarti belum sampai fuadnya. Sampai dalam Al-Quran, ya, wa ma adraka mal hatomah narullahil muqadah hatta tattaliu alal. Itu yang namanya hutomah, api di hari kiamat. Saking dahsyatnya itu api menembus sampai ke dalam afidah, sampai ke dalam fuad, sanubari. Nah, ini dia. Jadi di dalam hati ada yang namanya apa? Sanubari. Itu tembus itu. Sama ini, rasa takut Rasulullah tembus sampai ke fuadnya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid. Nah, barulah Rasulullah menemui, masuk ke dalam rumahnya Sayyidah Khadijah, istrinya beliau radhiyallahu anha. Faqala, dan berkata, zammiluni itu. Selimutilah aku tuh ya. Fazammaluhu. Nah, kemudian diselimutin ame, ya, Sayyidah Khadijah. Ada pertanyaan begini, ini pertanyaan kecil nih ya. Kalimatnya zammaluhu, kayak yang kita tahu kan dalam bahasa Arab itu ada wau jamaah, ya. Zammaluhu gitu ya. Kenapa itu? Kok pakainya zammaluhu, ya? Padahal yang nyelimutin siapa tuh?
Siti Khadijah. Kenapa zammaluhu? Ya. Nah, ini ada suatu makna pembesaran. Ya. Bisa jadi, ya, jikalau penyebutan lafaz orang satu orang, tapi disebutkan banyak itu maknanya besar. Ya. Maknanya apa? Besar. Kayak kita lagi maulid, MC bilang, ya, yang sama-sama kami hormati. Emang sendiri apa banyak deh? Sendiri. Kami lillah azamah, menunjukkan kebesaran. Ini, ya, menunjukkan kebesarannya beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha hatta dhahaba anhu raw, setelah diselimutin sampai hilang rasa takutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat raw di sini takutnya bukan takut ngeri, bukan. Takut kaget, ya. Takutnya takut apa? Kaget, ya. Faqala li Khadijah wa akhbaraha, setelah tenang Rasulullah, udah enggak gemetaran lagi, Rasul baru cerita kepada istrinya. Nih dia, ilmu nih Pak nih. Khususnya buat para bini, nih ilmu. Ada perbedaan antara emosi laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan itu kalau lagi ada masalah buru-buru tanya apaan masalahnya, dan dia pasti akan buru-buru cerita. Itu perempuan. Ya, jadi kalau punya bini nih, bini kita ada masalah pasti cerita gitu. Bapak tadi aku ada yang nyolek di pasar. Oh siapa tuh? Pasti begitu perempuan. Tapi kalau laki-laki enggak. Laki-laki itu enggak bakal cerita kalau lagi takut. Kalau lagi marah enggak bakal cerita. Dia akan nunggu sampai tenang baru dia ngomong. Makanya buat para istri, buat para ibu, kalau punya laki pulang kantor, pulang kerja capek, jangan ditanya. Jangan ditanya. Cukup bikinin kopi, teh, sama rokok sama suset batang, taruh situ itu. Adem tuh insyaallah tuh. Udah santai, udah tenang, dipijitin sama bininya. Nah, ntar juga cerita. Begini deh, abang tadi di kantor ada janda godain abang. Wah, bininya ngamuk, lempar gelasnya. Tuh. Lihat Rasulullah, ini psikologis laki-laki begitu. Dia akan cerita kalau tenang. Ya. Makanya kalau laki-laki kalau lagi gelisah ya biarin aja. Dia mau capek dulu, mau tidur dulu, ntar pasti cerita. Nah, dan luar biasanya ini psikologis dipahamin oleh istrinya. Ya. Istrinya Siti Khadijah paham psikologis nih, ilmu psikologi ini. Ketika Rasul pulang menggigil, nggak ditanya, ngapain bang? Coba kita nih pulang ke rumah gitu, menggigil, pura-pura menggigil, pura-pura. Kata bini kita, ngapa bang, begitu. Kesambet bang ya, kesambet. Siti Khadijah nggak nanya, cuman langsung dikasih apa ya? Dikasih selimut. Tuh, dikasih selimut. Sampai Rasul cerita sendiri kepada Siti Khadijah. Nah, apa jawaban Siti Khadijah? Ini yang luar biasa. Apa kata beliau? Faqalat Khadijah tuh. Ya, ketika diceritain, wahai istriku, tadi saya lagi kholwat, tiba-tiba datang sesosok manusia, saya nggak kenal siapa orangnya, tiba-tiba nyuruh saya ini, kemudian saya melihat bayangan sesosok makhluk yang sangat besar, saya sangat takut. Pulang ke rumah cerita sama istrinya, apa kata istrinya? Kalla wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah wahai suamiku, Allah tidaklah tidak akan membinasakanmu selama-lamanya. Tuh. Mungkin Rasul takut ngelihat sosok makhluk besar, ini tanda azab dari Allah. Tuh, ya. Tapi kata istrinya, enggak wahai suamiku, Allah enggak bakal mengazabmu, membinasakanmu selama-lamanya. Tuh. Dikasih tahu alasannya. Innaka latasilur rahim, sungguh engkau orang yang suka menyambung kekerabatan. Wa tahmilul kalla, sungguh engkau suka bantu orang-orang yatim, anak-anak yatim dan para janda orang susah. Ya, wa taksibul ma'duma, engkau suka ya memenuhi dan mengusahakan keperluan orang-orang yang enggak punya. Wa takrid daif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau suka menolong orang ya karena kebenaran. Tuh. Ya, ini istrinya Rasulullah SAW. Ya. Lain sama kita. Ya. Kalau kita belum tentu begini. Ya. Kita berangkat ngaji. Mau kemana sih bang? Kan lagi sakit. Abang mau ngaji deh. Kata Ustadz kalau ngaji pulang meninggal mati syahid. Kali-kali pulang abang meninggal gitu syahid. Abang sakit di rumah aja. Ngapain ke masjid? Ngapain taklim?
Pas berangkat ngaji, pulangnya sakit mikinan parah. Tuh kan gue bilang apa? Jangan ngaji juga diomelin sama bininya. Bukan dibeliin obat, bukan dikasih makan, bukan dielus-elus, bukan diusap-usap, malah diomelin tuh. Ada lagi ustadz dakwah di masjid. Ya, kata bininya, "Bang, udah Bang, Abang kerja aja nyari duit, ngapain sih ngajar di masjid kagak ada duitnya, Bang." Nggak ada, ini dakwah, kita harus ngikutin Rasulullah. Berangkat ke masjid, ternyata diomongin orang, dijelekin orang. Pulang cerita sama bininya, "Dek, tadi Abang diomelin orang, dijelekin orang." Tuh kan gue bilang apa? Nggak usah ke masjid, begitu. Udah besok kerja aja. Akhirnya mundur, kagak ngajar lagi, kagak dakwah lagi. Kenapa tuh? Karena bininya nggak support dengan apa yang dikerjakan suami. Maka lihat bagaimana Rasul SAW dipilihkan oleh Allah ketika awal mula dakwah. Rasul dipilihkan istri model begini tuh. Ya. Yang kalau istilah kata laki jadi ustadz, pulang nggak bawa berkat, kagak ngomel bini, begitu. Ya. Ada kan yang modelnya begitu, pulang dari maulid nih ustadz, bininya nanya, "Bang, dari mana? Habis maulid mana? Amplopnya setoran sini," begitu. Kalau nggak ada duitnya, "Ya Bang, capek-capekin aja ngajar di masjid kagak ada duitnya." Bukan disupport, malah dijatoin. Tuh. Udah Bang, jadi orang biasa aja Bang, jadi ustadz capek Bang. Ngapain jadi ustadz? Musuhnya banyak. Mendingan jadi ustadz, mendingan kerja kita di kantor, ada duitnya jelas ketahuan. Nah, ini yang begini-gini memutuskan atau mengendorkan semangat dakwah seorang dai. Ya. Makanya kalau kita pengen jadi seorang dai yang seperti Rasulullah SAW, bukan hanya kitanya, tapi istri kita setting seperti settingannya Sayyidah Khadijah tuh ya. Shallallahu ala Muhammad. Ada seorang anak kiai dijodohin, pulang dari Mesir dijodohin sama anak kiai juga. Cuman anak kiainya rada tomboy. Ya. Ini ustadz ngajar, pulang ngajar, nyari bini di rumah nggak ada. Ditanya, "Bini aneh di mana?" "Tadi keluar Bang." Dicari bininya lagi main di warnet. Lakinya ustadz ngajar, bininya di mana? Ini lain settingan, ini lain server kalau kata orang tuh ya. Makanya yang belum nikah nih, liatin calon istri kita nih, ada nggak ciri-ciri seperti Siti Khadijah? Ya. Kalau punya istri seperti Siti Khadijah, Allah tenang. Sebagaimana kata baginda Rasul, tunkahul mar'ah li arba, nikahilah perempuan karena 4 perkara. Dinikahi perempuan karena 4 perkara. Dinikahi. Yang pertama, biasanya orang nikah karena cakepnya, li jamaliha. Walimaliha karena hartanya. Wali hasabiha karena keturunannya, yang terakhir wali diniha karena agamanya. 4 ya. Ini bukan nyuruh, bukan nih. Banyak penceramah salah terjemahin. Nikahilah perempuan karena 4. Enak banget tuh. Udah cakep, kaya, anak kiai, agamanya bagus. Enak banget. Enggak, tunkah itu fi'il mudhari, maknanya adalah biasanya perempuan dikawinin karena 4. Yang pertama karena apa tadi? Cakepnya. Yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena nasabnya, yang terakhir karena agamanya. Yang Nabi suruh fazfar bizatiddin, cari agamanya, taribat syadak. Ya. Kalau bahasa kitanya kelar urusan. Kalau nyari bini karena agama, kelar urusan. Nih, seperti Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Maka ada 3 kriteria yang kita bisa lihat dari Sayyidah Khadijah. Tulis yang pertama adalah istri adalah seorang pelayan suami itu. Ya. Jadi Rasul ketika berkholwat itu yang ngelayanin istrinya. Ya. Kadang istrinya ngebawain bekal naik ke Gua Hiro. Gua Hiro tinggi, Pak. Tinggi banget Gua Hiro. Ya. Naik turun. Nggak pernah sekalipun Siti Khadijah mengatakan tidak pada Rasulullah, nggak pernah. Ya. Kali gitu Bang, Dek ambilin air, enggak pernah. Wallahi enggak pernah. Yang kedua, Siti Khadijah adalah istri yang bisa menghibur suami. Tuh, ini yang paling penting, ya. Kita ini suami kerja capek seharian dari pagi sampai sore. Pulang enggak butuh apa-apaan, cuman butuh satu, dihibur sama istri kita. Tuh, ya. Kadang-kadang sama, kita juga sama, kudu ngibur istri kita. Istri kita capek masak, ngepel, nyuci, setrika, ngurus anak sampai sore, ya. Udah capek kita apain? Kita hibur, gitu ya.
Jangan udah capek kita maki-maki, kita katain, kita rendahin tuh ya. Nah inilah ya, Sayyidah Khadijah menghibur Rasulullah ketika Rasul sedang takut, cemas, khawatir akan dirinya. Siti Khadijah menghibur Rasulullah. Wallahi ma yuhzikallahu abada. Itu ajib, masya Allah. Ya. Yang ketiga, nah Rasulullah wa Siti Khadijah adalah sebagai teman, tuh ya. Ya. Teman sahib yang menemani Rasulullah. Ya. Sampai ketika diboikot Rasulullah, Siti Khadijah tetap setia menemani Rasulullah. Ya. Kalau kita ini mungkin ya, wallahu alam, ada seorang ya berdakwah, ngajar, dibenci sama sekampung, bininya ikut kena gak? Kena. Karena nggak kuat minta cerai, udah bang, ayo cerai aja bang, hidup sama abang susah, banyak musuhnya. Tuh. Tapi beliau nggak, diboikot, ya, disakitin, tetap Siti Khadijah setia menemani Rasulullah. Maka ada tadi 3 ciri ya yang bisa kita petik dari kisah ini tentang kriteria seorang istri yang soleha adalah istri yang bisa melayani suami, istri yang bisa menghibur suami, dan istri yang setia menemani suami. Ya. Yang cakep banyak, yang setia sedikit. Jarang zaman sekarang, nauzubillah min dzalik gitu ya. Makanya para jamaah perlu curiga, hati-hati sama bini kita, waspadai. Ya. Karena penyakit umat sekarang itu, perempuan itu adalah terlalu banyak keluar. Ya. Terlalu banyak apa? Keluar. Perempuan fitrahnya di rumah. Ya. Bahkan dikatakan oleh salah seorang ulama, ya, khidmahnya perempuan di rumah, bantuin masak, bantuin nyuci piring, bantuin gosok, lebih afdol daripada ziarah ke makam wali. Ya, banyak sekarang mama ziarah ke makam wali, cucian di rumah numpuk. Piring nggak dicuci, anak wud-wudan, pada memengan tuh bocah tuh, ditinggal ziarah lah. Lebih afdol ngurusin urusan rumah daripada ziarah kemana-mana, apalagi ke mall, ya. Apalagi belanja, biar itu urusan laki, ya. Yang namanya urusan belanja, keluar ke pasar, ke mall, itu urusan laki itu, ya. Apalagi kalau perempuan ke mall dah ya, kholas sudah ya. Apa aja dibeli. Makanya tadi kembali lagi ya, kalau kita pengen sukses dakwahnya kayak Rasulullah, cari istri yang seperti Sayyidah Khadijah atau yang mendekati kriteria yang tadi itu ya. Lalu kemudian fantalaqat bihi Khadijatu, ya, setelah diceritakan kisah tentang Rasulullah tadi, Sayyidah Khadijah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta atat bihi Waraqah bin Naufal, sampai beliau mendatangi ya saudaranya namanya Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah tuh ya. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah, beliau itu dulunya Nasrani di masa jahiliyah. Jadi Waraqah bin Naufal ini Nasrani tadinya. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan beliau menulis suatu kitab yang berbahasa Ibrani, ya, bahasanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa bahasanya Suryani. Ya. Fayaktubu min Injil wal Ibraniyah, masyaallah. Beliau menulis tuh ya dari kitab Injil dengan bahasa Ibrani dengan banyak luar biasa. An yaktuba wa kana syekhon kabiran, beliau juga adalah seorang yang sudah tua. Qad amya, yang sudah buta. Tuh. Ya. Faqalat lahu Khadijah. Nah, ini pelajarannya ini. Kalau kita mendapatkan sesuatu perkara yang aneh, lebih baik tanya. Ya. Lebih baik tanya. Ada salah seorang ustadz, ya, semoga Allah kasih hidayah, hafiz Quran, alim, pinter, ranking atas, ya. Tapi Allah uji dengan ini. Jadi dia wirid pak, wirid, datang sesosok makhluk. Ini makhluk ngajarin yang enggak sama dia, ngajarin ini itu, sampai enggak sholat jamaah, sampai enggak sholat Jumat, sampai enggak bermuamalah dengan orang di rumah. Gara-gara apa? Menemukan masalah seperti ini tapi enggak nanya sama ahlinya. Ya. Kita ini kadang-kadang kalau misalnya dapat mimpi apa, tanya sama ahlinya.
Saya punya teman kuliah dulu, tadinya Muslim, masuk Kristen. Tahu gara-gara apa? Ngimpi Nabi Isa, ngimpi Yesus katanya gitu. Jadi kisahnya dia ngimpi emaknya almarhumah lagi sama Yesus. Diajak sini nak ikut ibu begitu. Besoknya jadi apa? Nasrani, jadi Cuman gara-gara apa? Mimpi. Coba tanya sama Ustadz dulu. Ustadz, saya ngimpi, saya ketemu Yesus gitu. Kira-kira apa maknanya? Ngimpi pak, ngimpi bohong itu. Namanya bunga tidur. Ya, sama kayak istri saya gitu, Buya, semalam aku ngimpi apa? Kamu kawin lagi. Bunga tidur itu, bunga tidur. Tuh, bunga tidur tuh. Itu sama. Jadi belum tentu perkara yang unik yang kita lihat itu adalah kebenaran. Atau contoh gini, kita ngimpi, ya, di ngimpi kita nih kata orang soleh, ente wali gitu. Pernah gak jamaah ngimpi gitu? Ya, pernah hadirin ngimpi begitu? Ngimpi ketemu orang soleh, terus orang soleh itu bilang ente wali gitu. Itu setan itu. Ya. Jadi suatu malam saya pernah mimpi gitu. Ada seorang ulama, datang nih ulama. Itu ulama bilang, ente wali, anta waliyun min auliaillah. Gitu. Bangun girang kita. Wah girang. Kita baca kitab. Di dalam kitab dijelaskan jikalau ada orang yang mengatakan anta wali min auliaillah, fahdhar, hati-hati, fa innahu syaitan. Itu bisa jadi setan yang pengen bikin ente bangga, yang pengen bikin ente merasa lebih mulia dari orang lain, sekalipun ngomongnya anta waliullah, ya. Kecualinya seperti Imam Haddad suatu hari disuruh ngajar, nggak mau disuruh ngajar, sampai disuruh banyak ulama nggak mau. Aneh cuma satu yang nyuruh Rasul, baru aneh mau. Karena nggak ada jaminan itu berita benar kecuali dari siapa? Rasulullah. Jadi kalau kita ngimpi dibilang kita wali, jangan terpesona, jangan terpedaya itu. Ini bahaya ini. Ya, lagi duduk begini ada yang salaman begitu, cium tangan deh. Ternyata jin ifrit. Tuh repot tuh jin ifrit tuh. Ya. Ini hal-hal yang kayak begini aneh-aneh gini kalau kita nggak punya guru, sesat kita. Nauzubillah. Tuh. Makanya ini penting. Nah ini contoh Rasulullah ketika itu nggak ngerti ini apaan. Ditanya kepada Waraqah bin Naufal, beliau mengatakan, kata Sayyidah Khadijah, ya ibna ammi, wahai anak pamanku. Nah berarti siapa nih? Sepupunya Sayyidah Khadijah. Isma min ibni akhika, tolong dengar dari anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, maka berkata kepadanya Waraqah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, madza taro, ente apa yang ente lihat? Kata Waraqah bin Naufal. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasul kasih tahu tuh berita tentang apa yang dilihat tuh. Begini Waraqah, saya suatu hari gini, saya melihat satu makhluk yang besar gini. Nah, apa kata Waraqah? Hazan namus. Itu namanya apa? Namus namanya. Namanya apa? Namus. Ya, tuh. Alladzi nazzalallahu ala Musa. Yang mana itu namus pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa tuh. Siapa tuh namus tadi? Malaikat Jibril tuh. Jadi malaikat Jibril menurut kitab-kitab lama panggilannya namus. Ya tuh. Apa kata Waraqah? Ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayyan. Seandainya aku nanti masih muda, masih kuat, seandainya aku masih hidup, kata Waraqah, id yukhrijak, ketika mereka mengeluarkanmu, kaum-kaummu, yakni ketika kaummu mengusirmu, seandainya aku masih hidup. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal udah tahu nih, ini ciri-ciri yang datang sama ini namus, ini nanti bukan orang sembarangan, ini orang besar. Makanya beliau bilang, seandainya aneh masih hidup, masih muda, di saat itu engkau diusir oleh kaummu, seandainya aku masih ada, aku ikut engkau. Subhanallah. Ya. Faqala Rasulullah, Rasul bertanya, amukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku wahai Waraqah? Faqala na'am. Iya.
kaummu akan mengusirmu. Subhanallah tuh ya. Ini dalil. Kita nih kalau bener, kalau dakwah bener lempeng mulu, nggak ada yang nyalain, nggak ada yang jelekin, hati-hati. Ngajar di Masjid Al Muawanah, pengurus dukung, pengurus support, nggak ada yang komen, nggak ada yang jelekin, hati-hati. Hati-hati. Diseneng sama orang soleh, diseneng sama orang maksiat, hati-hati. Ya. Ada salah seorang ulama dulu di Tarim, dakwah, masya Allah dakwah. Dari muda dakwah diterima, ya, nggak pernah dikatain, nggak pernah difitnah, diterima sana sini masjid mana pak, semua diajar sama dia. Sampai ulama Tarim khawatir, ya Allah, ini jangan-jangan ini salah jalan ini. Karena datuk kita Rasulullah SAW dakwah diusir kaumnya, dakwah ke Taif ditimpuk, ini enggak. Sampai udah lama dakwah, dapat khabar katanya tuh dai, ustadz, ulama diculik sama PKI. Nah, alhamdulillah ini dakwahnya Rasulullah. Ya. Jadi kalau dakwahnya beneran, ada musuhnya. Kalau dakwahnya bohongan, kagak ada musuhnya. Kenapa? Musuhnya dikasih duit, disuap duit semua tuh, diam semua kan? Ya kan sama duit kan diam tuh semua. Nah, enggak, kita dakwah beneran tuh. Makanya kalau ada murid saya bilang, Ustadz saya ngajar begini-gini dimusuhin, alhamdulillah bagus tuh. Yang musuhin siapa? Ustadz. Waduh repot juga Ustadz, lu yang salah kali. Kalau yang musuhin Kang minum khamar, yang musuhin Kang main judi, wajar. Yang musuhin Habib, yang musuhin Kiai, emang lo ngape? Aneh ngaku Habib. Ih pantesan lo dimusuhin, ngaku Habib, nggak boleh. Dia mau cari jalan pintas, Pak. Orang kan kalau ngajar ngaku Habib banyak aja jamaahnya. Aneh Habib nih, pada cium tangan. Ya, padahal nggak perlu ngaku Habib. Kita semua keturunan Nabi Adam cuman ya. Bukan Nabi Muhammad jauh tuh ya. Nah, faqala na'am ya, lam ya'ti rajul qattu bimisli ma ji'ta bihi laudia. Kata Waraqah begini, tidak ada orang yang datang ya. Tidak ada seorang laki-laki yang datang seperti apa yang kau bawa begini, melainkan akan dimusuhi kaumnya tuh ya. Nah, makanya sunatullah ini ya. Jadi kalau kita ngajar itu mesti ngerasain diusir dari masjid, mesti ngerasain itu. Ya. Jadi saya pernah suatu kali ngajar dicoret nama saya. Guru tetap ngajar hampir 3 tahun. Suatu hari saya dimintai pendapat, Ustadz bagaimana tentang pengurus yang mendapatkan zakat? Saya bilang pengurus bukan asnaf zakat. Kagak ada pengurus masjid dapat zakat kecuali satu, susah. Ya, fakir miskin. 2, amil. Ya, amil masih dapat. Nah, sekarang kagak bantuin zakat. Kagak susah. Orang kaya, kontrakannya banyak, dapat zakat. Nggak dapat, saya bilang begitu. Malam itu perkumpulan kelar, udah pulang. Besok habis lebaran saya nanya, kapan pengajian mulai? Ustadz udah dicoret namanya. Alhamdulillah, ini dakwahnya Rasulullah. Diusir dari masjid, nggak boleh ngajar lagi di musola. Nah ini, ya. Makanya kalau kita dakwah enak aja, kagak ada ujiannya, nggak ada halangannya. Nggak ada yang gedeng, nggak ada yang musuhin, curiga ini dakwah siapa ini, ya, gitu. Makanya buat para pengurus kalau ada yang nggak senang biasa itu, ya, emang apa? Kudu. Apalagi kita jadi muazin cakep salah, jelek salah. Kata orang nih, Allahu Akbar, azannya cakep. Kata orang apa? Cari nama tuh di masjid, gitu. Ada yang azan jelek, Allahu Akbar. Azan jelek banget. Lah cakep salah, jelek salah. Mana manusia begitu kan ya? Itu. Udah terusin aja azan. Selama pengurus masih ngizinin, ustadz masih ngizinin, pertanda bener bagus, terusin. Biarin mau orang kata apa? Gitu, ya. Kata beliau, wa in yudrikni yaumuka ya Muhammad, jikalau aku mendapatkan harimu, ya, ansurka nasron muazzara,
aku akan benar-benar akan membantu dan menolong engkau. Subhanallah. Tuh. Ini udah tua, udah sepuh banget. Nabi Muhammad masih 40 tahun. Kalau nanti nih ane dapetin ente diusir, ane yang nolongin ente ya Muhammad. Subhanallah. Tuh. Summa lam yamshaq waraqatun antufiya wafataral wahyu. Nah, belum sampai beberapa masa Waraqah meninggal. Tuh. Tapi yang unik Pak, kata ulama Waraqah masuk surga. Waraqah masuk surga. Sebabnya apa? Satu, yang pertama, Waraqah sudah niat untuk nolong Rasulullah. Tuh. Yang kedua, Waraqah sudah niat ngikutin Rasulullah. Ya. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita belum bisa ya ngikutin, minimal nih niat. Ya. Yang kemarin saya bilang, kalau kita nggak bisa beramal, minimal apa? Niat. Nih Waraqah bin Nawfal nih. Ya. Ada punya guru ngajarin gini. Ente niat yang banyak niatnya. Niat pergi haji, ya Allah, saya niat pergi haji tahun ini. Saya niat nikah tahun ini. Saya niat sedekah sekian ya Allah tahun ini. Saya niat ini. Itu walaupun ente niat dan semuanya itu nggak terkabul, nggak terwujud, Allah catat niat kita. Tuh. Seperti Waraqah bin Nawfal. Belum Islam, belum syahadat, cuma niat mau nolongin Nabi, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh, ya. Nah, ini ya adalah gambaran bahwasanya siapa saja yang punya niat baik, maka Allah akan catat niatnya tersebut. Bahkan kata seorang ulama, orang-orang soleh itu mereka berlomba-lomba dalam masalah niat, bukan masalah amal. Orang soleh, ya, yang mereka kedepankan dulu masalah apa? Himmah, masalah semangat. Ya. Karena dari himmah itu, dari ira itu muncullah amal. Ya. Ini kita kan bedanya di niat. Ada orang ngaji nahu sama saya, belajar nahu. Ada 10 orang. Yang niatnya bagus cuma atu, yang lain pintar semua. Yang atu kurang pintar, tapi yang satu niatnya kuat, yang jadi yang satu. Gitu. Karena ini bukan perkara pintar, ini perkara apa? Niat. Ya, innamal amalu. Nah, maka diantara sebab kenapa ini hadis dijadikan hadis pertama, ini pelajarannya. Mencontoh Waraqah bin Nawfal ini punya apa? Punya niat. Makanya kita pasang niat dari sekarang ya. Mudah-mudahan ya Allah, kalau saya masih panjang umur, ya, semoga saya di belakang pasukan Imam Mahdi. Tuh, niat dari sekarang. Ini konon katanya, udah ada videonya. Ya, Mekah yang tadinya gurun, tandus, padang pasir, sekarang sudah menghijau. Allah, kode keras buat kita. Ya, kode keras ini. Jangan sampai na'udzubillah kita nanti ketika datangnya Dajjal kita masuk daripada pasukan dia. Na'udzubillah min dalik. Ini udah kode ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai semenanjung Arab hijau. Ya, hijau. Sekarang udah terjadi. Itu ya. Mau tunggu apa lagi kita ya? Yang masih suka nongkrong-nongkrong, maksiat, taubatah itu ya. Yang mungkin masih sering bergaul dengan yang nggak bener nih para pemuda, taubat dah. Tuh ya, apalagi yang udah tua nih ya, perbanyak sayyidul istighfar ya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak istighfar, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi la sulil firdausi